Halo kak, boleh minta nomor WhatsAppnya nggak? Apa sih yang gak buat tadi? Anjay! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, namaku Lailatul Husnia, biasa dipanggil teman-teman Ila. Aku berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini aku lagi menjalani ujian akhir semester di semester 2 kali ini. Dan salah satu mata kuliah yang aku pelajari saat ini adalah pemahaman individu. Nah, lewat video ini aku mau berbagi sedikit insight tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu inferiority, insecure, dan people pleasing. Yuk, kita bahas bareng-bareng. See you. Kenapa kita selalu merasa kurang? Pernah gak sih kamu ngerasa gak cukup? Gak sepintar orang lain? Gak sekeren temanmu? Gak seberhasil orang-orang di media sosial? Dan akhirnya kamu terus-terusan berusaha jadi lebih baik, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut dianggap kurang. Kalau iya, mungkin kamu sedang berhadapan dengan 3 hal, yaitu inferiority, insecure, people pleasing. Dan semuanya bisa pelan-pelan mengikis kepercayaanmu dirimu sendiri. Oke, pembahasan yang pertama yaitu inferiority. Inferiority adalah perasaan atau keyakinan bahwa diri sendiri lebih rendah, kurang mampu, atau tidak sebaik orang lain. Ini bisa berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri atau gejala inferiority. Oke, yang pertama, kecemasan. Kecemasan yang terus meningkatkan dapat mendorong individu mengembangkan kepribadian negatif, ditandai dengan dorongan kuat untuk mengungkapkan perasaan inferioritas. Namun, keinginan ini bertentangan dengan ketakutan akan penilaian orang lain, sehingga individu terjebak dalam konflik batin yang memperburuk kecemasan. Yang kedua, ego. Ego seseorang yang merasa inferior selalu memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat untuk membantunya menyembunyikan perasaan inferior dari dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, emosi. Emosi yang tidak sehat kerap akan muncul seperti kecemasan, merasa tidak aman, bahkan dapat menyebabkan perilaku abnormal. Oke, kesimpulan dari bab inferiority adalah rasa inferiority adalah perasaan rendah diri yang muncul akibat perbandingan sosial atau pengalaman negatif di mana individu merasa kurang dibandingkan orang lain. Perasaan ini dapat memicu kecemasan, ketidakpuasan, kesulitan menerima masukan, dan menghambat hubungan serta perkembangan diri. Dalam kondisi yang lebih dalam, individu yang merasa inferior sering mengalami konflik batin antara keinginan untuk diakui dan
ketakutan terhadap penilaian orang lain. Untuk melindungi diri, mereka mengembangkan mekanisme pertahanan ego yang kuat guna menyembunyikan perasaan tersebut. Jika tidak dibatasi, inferioritas dapat memunculkan emosi negatif yang berkelanjutan dan memicu perilaku tidak sehat. Oke, pembahasan bab yang kedua yaitu insecure. Insecure itu perasaan tidak aman, kita ragu sama diri sendiri, cemas, dan gak yakin bisa. Ini bukan cuma soal penampilan, tapi soal siapa kita dan bagaimana kita menilai diri. Biasanya rasa insecure mulai dari pengalaman buruk di masa lalu, trauma dari penolakan, perbandingan sosial yang gak sehat. Itu semua adalah muncul rasa insecure. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pengertian insecure. Insecure adalah perasaan tidak yakin, cemas, atau kurangnya percaya diri terhadap dirinya sendiri atau situasi tertentu. Biasanya orang yang merasa insecure meragukan kemampuan, penampilan, atau nilai diri mereka yang bisa mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain atau membuat keputusan. Diartikan sebagai perasaan merasa ditolak, terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, egois, dan tidak percaya diri. Oke, untuk faktor penyebab insecure, yang pertama, pengalaman masa lalu yang negatif. Yang kedua, pengalaman seperti penolakan, kegagalan, atau trauma masa kecil dapat menciptakan luka emosional yang berdampak jangka panjang pada rasa percaya diri seseorang. Yang ketiga, perbandingan sosial bisa memicu rasa tidak cukup baik, terutama dalam hal fisik, pencapaian, gaya hidup, pola asuh yang terlalu otoriter, kurang dukungan emosional, atau terlalu kritis dapat menurunkan self-esteem anak. Yang keempat, kurangnya dukungan sosial. Ketika seorang tidak merasa didukung oleh lingkungan terdekat, ia cenderung merasa tidak aman secara emosional. Dan cara mengatasi insecure, yang pertama, sadari bahwa rasa insecure adalah hal manusiawi. Jangan menekan perasaan, tapi terima dan pelajari. Yang kedua, mengganti self-talk negatif dengan positif. Latih pikiran untuk tidak mengkritik diri sendiri terus-menerus. Yang ketiga, fokus pada kelebihan dan pencapaian diri. Buat daftar hal-hal positif tentang diri sendiri dan capaian yang sudah diraih. Oke, kesimpulan dari insecure sendiri itu adalah perasaan tidak percaya diri, cemas, dan tidak aman terhadap diri sendiri atau situasi tertentu. Perasaan ini bisa muncul akibat pengalaman masa lalu yang negatif seperti penolakan, kegagalan, pola asuh yang otoriter, atau kurangnya dukungan sosial. Selain itu, perbandingan sosial yang mempengaruhi perasaan insecure, terutama dalam hal penampilan, prestasi, atau gaya hidup. Jika tidak ditangani, insecure dapat mengganggu hubungan sosial,
dan menghambat perkembangan pribadi. Untuk mengatasinya, penting menyadari bahwa insecure adalah hal manusiawi. Mengganti pikiran negatif dengan positif, fokus pada kelebihan diri, dan mengurangi paparan terhadap perbandingan sosial. Oke, pembahasan bab yang terakhir adalah people pleasing. Pengertian people pleasing adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk memuaskan orang lain, seringkali untuk mengorbankan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Orang yang melakukan people pleasing biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan kasih sayang dari orang lain. Faktor people pleasing sendiri itu ada 3. Yang pertama, rendahnya harga diri. Seseorang yang memiliki harga diri rendah mungkin merasa perlu memuaskan orang lain untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Yang kedua, takut akan penolakan. Seseorang yang takut akan penolakan mungkin melakukan people pleasing untuk menghindari konflik dan penolakan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kontrol. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan kontrol mungkin melakukan people pleasing untuk mengontrol situasi dan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah gejala. Yang pertama, mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Seseorang yang melakukan people pleasing mungkin mengorbankan kebutuhan dan keinginan diri sendiri untuk memuaskan orang lain. Yang kedua, sulit mengatakan tidak. Seseorang yang melakukan people pleasing mungkin sulit mengatakan tidak karena permintaan orang lain, bahkan jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sendiri. Merasa bersalah ketika tidak memuaskan orang lain. Seseorang yang melakukan people pleasing mungkin merasa bersalah ketika tidak memuaskan orang lain. Yang terakhir adalah solusi people pleasing. Yang pertama, meningkatkan harga diri. Seseorang dapat meningkatkan harga diri dengan mengenali dan menghargai diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengatakan tidak. Seseorang dapat mengembangkan kemampuan mengatakan tidak dengan mempraktikkan mengatakan tidak dalam situasi yang aman. Yang ketiga, mengatur batasan. Seseorang dapat mengatur batasan dengan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari bab people pleasing, yaitu perilaku menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Perilaku ini sering muncul karena rendahnya harga diri, rasa takut ditolak, dan kebutuhan untuk mengontrol situasi sosial. Gejalanya antara lain kesulitan mengatakan tidak, merasa bersalah saat tidak menyenangkan orang lain, dan sering mengabaikan diri sendiri. Jika dibiarkan people pleasing dapat menyebabkan tekanan emosional dan kehilangan jati diri. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk meningkatkan harga diri, belajar mengatakan tidak, dan menetapkan batasan yang sehat demi menjaga keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan hubungan sosial. Itu tadi pembahasan kita tentang inferiority, insecure, dan people pleasing. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami diri sendiri dan juga lebih bijak dalam merespon perasaan yang muncul. Jangan lupa, setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya Lailatul Husnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.